sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat kasih yang besar itu. Dan pada kesempatan malam diberkati ini Tuhan, kami semua yang Tuhan sudah bawa ada memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Kami semua rindu firman-Mu. Kami rindu kebenaran-Mu Tuhan, menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, jauh sebelum kami ada di dalam jam pemberitaan, kami berdoa menyerahkan setiap kami semua yang hadir. Biarlah Roh Kudus menguasai kami sekalian, baik hamba yang berbicara, bahkan juga semua umat yang mendengarkan firman ini. Sehingga Roh Kudus yang menguasai kami itu menuntun kami untuk memahami, mengerti, melakukan setiap kebenaran yang kami dengarkan pada hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Roh Kudus ambil alih, dan biarlah Tuhan benar-benar kami semua diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan, saudara, kita diizinkan Tuhan untuk kembali boleh ada memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan bertambahnya tahun, itu artinya bahwa kita semua ini sedang menuju kepada titik yang disebut dengan akhir zaman. Kita semua ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedang menuju kepada titik yang namanya dunia kiamat. Kita semua ini sedang menuju kepada titik yang namanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita merayakan tahun baru atau setiap tahun kita merayakan tahun baru, jangan lupa kita seperti seorang pelari yang sedang berlari lebih dekat lagi kepada hari yang akhir itu, atau hari yang mana tadi saya sebut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hari yang mana merupakan hari akhir dari segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Alkitab memberikan nasihat-nasihat seputaran tentang kita semua yang sedang menuju kepada titik akhir itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab memberikan banyak sekali nasihat dalam firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian baru, itu hampir lebih dari 300 kali, ya saudara, peringatan atau nasihat atau firman yang berbicara seputaran tentang peristiwa kedatangan Tuhan. Itu 300 kali lebih. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir setiap 26 ayat di dalam perjanjian baru, itu satu kali dari 26 ayat itu bicara soal kedatangan Tuhan. Ya, satu kali dari setiap 26 ayat di dalam perjanjian baru itu bicara soal peristiwa yang akan datang itu. Nah, karena itu kita semua yang dengar firman, kita semua yang pergi gereja, pergi persekutuan doa, ya ingat baik-baik bahwa kita semakin lebih dekat untuk hari yang semakin tidak lama lagi itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau membuka khotbah ini dengan 2 ayat pendahuluan, yaitu dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-27 dan Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Ya. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 dan Matius pasal 24 ayat yang ke-42.
Mari kita lihat dulu 16 ayat 27 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lalu Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Mari kita lihat teks ini. Matius 24 ayat 42. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap. Ayat 42. Ya, ulang. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44. Ya. Matius 24 ayat 44 yang kedua. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 ayat yang kita baca pada malam hari ini, baik Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 42 dan 44 membicarakan tentang kedatangan Kristus Yesus Tuhan. Nah saudara, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-27 Matius 16 bahwa kalau Tuhan datang kembali, Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Karena Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, maka dalam Matius 24 itu ayat yang ke-42 dan 44 memberikan saudaraku semacam sebuah warning, peringatan buat kita semua menjelang kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu itu. Kita semua diminta untuk berjaga-jaga, dikatakan tadi, ya. Sebab kita tidak tahu hari dan saat di mana Tuhan datang. Kita semua akan terima balasan, tetapi kita tidak tahu ini persoalannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, ada 2 peristiwa besar yang akan terjadi waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali. Peristiwa besar yang pertama adalah orang-orang Kristen akan bersuka cita. Ada sebuah pengharapan yang akan menjadi kenyataan. Ada sebuah pesta pengharapan yang akan terjadi pada masa itu. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3. Mari kita lihat ayat yang kedua mulai. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang kedua mulai. Mari kita baca teks ini. 1 Petrus pasal 3. Ayat yang kedua. Dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dikatakan untuk menerima suatu bagian. Jadi bagi kita orang-orang percaya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tadi dikatakan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah saat di mana kita terima bagian yang tidak dapat binasa. Saat di mana saudara dan saya menerima saudara sesuatu yang luar biasa, upah yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Ada amin? Ada amin? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, karena itu hari adalah hari pengharapan buat kita. Jadi semakin kita lewati tahun lepas tahun, kita bersyukur. Itu artinya kita semakin dekat dengan upah besar. Kita semakin dekat dengan janji Tuhan. Kita semakin dekat dengan pengharapan yang tadi dikatakan tidak binasa, tidak layu. Itu bagi orang-orang percaya. Yang kedua, selain kedatangan Tuhan itu akan memberikan pengharapan kepada kita
sehingga kita menerima upah besar yang tidak layu, yang tidak dapat binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua juga menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Apa yang akan terjadi buat kita sekalian? Mari kita lihat 1 Yohanes 3, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3, ayat 2 dan ayat 3. Ya, dalam hitungan ketiga kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, jadi kalau Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali nanti, kita bukan hanya akan menerima upah besar, kita bukan hanya menerima upah yang tidak akan layu, tidak akan binasa, tetapi 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi mengatakan dengan jelas, kalau Kristus menyatakan diri, kita atau dapat penglihatan ketemu Yesus, tapi itu belum penglihatan yang sebenarnya, ya. Nanti kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali ketika Kristus menyatakan diri dan kita menjadi sama seperti Dia, baru kita bisa lihat Dia. Sekarang kita tidak bisa lihat Dia. Kenapa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena kita masih manusia berdosa, kita masih manusia daging, kita masih natur kita ini melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sementara Allah itu suci, Allah itu kudus. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah yang kudus itu, saudaraku. Tapi nanti ketika Kristus datang kembali yang kedua kali, kita semua akan menjadi serupa sama dengan Dia. Artinya, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bukan lagi manusia daging yang sekarang. Kita akan memiliki suatu kehidupan yang baru, manusia yang baru, saudaraku. Dan itulah yang akan bisa melihat Tuhan. Itulah yang akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Itulah saudara dan saya pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yohanes bilang ini pengharapan. Petrus bilang ini pengharapan. Jadi kita bersyukur malam hari ini saudara, kalau kita sudah sampai di tahun 2024, ya. Sekali lagi, titik kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi, ya. Kedatangan Kristus itu tidak lama lagi bagi kita. Dan karena itu ini adalah berita pengharapan buat saudara dan saya. Mengapa berita pengharapan ini penting, saudara? Karena ketika kita tahu ada pengharapan di dalam Kristus, semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya hari, semakin saudara dan saya juga, saudara, lebih lagi giat melayani Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa semua yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang menari tamborin tambah semangat lagi. Kenapa kita tambah semangat? Karena kita sedang menuju kepada titik akhir pengharapan, yang mana kita semua akan terima upah. Dan terkasih, makanya 1 Korintus pasal 15 ayat 58 bilang begini. Mari kita baca ini. Jeripaya kita tidak sia-sia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini minggu kedua kita ada di Bukit Sion, ya. Minggu kemarin baru buka toh. Saudaraku, saya mau ingatkan kepada kita semua. Jadi di tahun 2024 ini, ayo semua kita lihat kepada pengharapan yang sudah tidak lama lagi itu. Lihat kepada upah besar yang tidak binasa itu, yang 1 Petrus 1 tadi katakan buat kita. Lihat di situ. Kalau itu yang saudara dan saya harapkan, maka saya ulang, kita akan semakin luar biasa giat untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan semakin luar biasa dengan kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Itu akan membuat kita tambah berkobar-kobar untuk Tuhan.
Karena kita percaya hari saat di mana terima upah tidak lama lagi. Jangan kasih kendor, jangan kasih longgar, jangan kasih semangat saudara pudar. Justru ini adalah saat di mana kita harus lebih excellent, lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kedua, menyangkut dengan peristiwa kedatangan Tuhan. Tadi 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 bilang, kita mesti tambah hidup suci dan kudus, saudara. Ya, aduh Tuhan semua dekat nih, semua datang nih, saudara. Tampilkan tuh ayat kembali 1 Yohanes pasal 3. Ya, anak-anak Tuhan yang tahu bahwa Tuhan semua dekat, dia tambah hidup kudus, hidup suci. Karena dia tahu mau ketemu Tuhan. Nah, lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes ya 3 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 3. Mari kita lihat itu ayat ya. 1, 2, 3 kembali. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kalau orang tanya saya, kenapa kau hidupmu tambah kudus, saudaraku? Menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan semua datang nah. Karena Tuhan semua datang, mesti tambah suci. Ya, saudara, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di tahun 2024 ini, jangan ulang lagi tuh kejahatan-kejahatan di 2023. Jangan ulang lagi dosa-dosa di 2023. Karena kalau Tuhan masih izinkan saudara hadir hari ini, itu artinya Tuhan menuntut saudara dan saya untuk hidup lebih suci lagi. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kalau saudara tahu pengharapan itu, saudara akan tambah hidup dalam kekudusan. Saudara tambah hidup dalam kesucian. Karena hanya orang-orang yang suci yang dapat melihat Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya seharusnya saya bicara di banyak kali tempat, saya selalu bilang, yang pelakor di 2023, 2024 ini tobat sudah. Mesti tambah suci. Ya saudara. Yang suka ganggu orang pananona kiri kanan di 2023 itu bertobat sudah. Supaya 2024 ini kalau Tuhan datang, lu Tuhan dapati betul bertobat suci hidup. Yang masih suka bikin hal-hal yang tidak bagus, ya saudara, ditampak kerja tidak jujur, korupsi sini sana. Tahun 2024 ini mau suci sudah. Karena kalau Tuhan izinkan lu hadirin hari, itu artinya Tuhan sedang persiapkan kau untuk menjelang hari kedatangan Tuhan. Hidup mesti penuh pengharapan. Jangan hanya berharap akan hal-hal yang ada dalam dunia. Berharap kepada sesuatu yang kekal. Dan orang kalau berharap kepada sesuatu kekal, bicara tentang kedatangan Tuhan, hidupnya akan tambah kudus di hadapan Allah. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang masih judi TJ dong, masih bataji ayat, tobat sudah. 2024 ini suci sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, nah tadi saya sudah bilang tuh, di hari kedatangan Tuhan tuh ada 2 peristiwa besar. Satu bagi orang percaya sukacita, karena dia hidup kudus, dia hidup melayani Tuhan, hidup sungguh-sungguh setia dengan Tuhan Allah. Tuhan kasih dia upah, dia ketemu Tuhan muka dan muka, dia dapat lihat Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi hal kedua yang akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan itu, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, yaitu hari di mana banyak orang akan menyesal. Hari di mana saudara ratapan dan tangisan akan terjadi. Hari di mana orang akan, saudaraku, merasa bahwa Tuhan, kenapa harus begini? Nah, itu nanti. Mari, saya tunjukkan beberapa ayat buat kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Ya, di manakah dia? Matius 24. Ayat yang ke-30. Mari kita baca ini ayat. Matius 24 ayat yang ke-30. Ya. Matius 24 ayat 30. Saya minta jemaat bantu baca ini ayat dengan kencang. 1, 2, 3.
Semua bangsa akan meratap. Kalau yang tadi ada pengharapan, beta mau ada di kelompok yang ada pengharapan. Saudara mau di kelompok yang ada pengharapan? Jemaat? Atau kelompok yang meratap? Tanya samping kiri kanan, lu kelompok mana? Meratap kok pengharapan. Ya saudara, semua ada di pengharapan ya. Jangan sampai kita masuk ini kelompok yang meratap kok. Nanti ada banyak orang meratap. Dikatakan, saudara, ketika Yesus datang di atas awan-awan, ketika Yesus tampil di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dikatakan banyak orang akan meratap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kepala batu dong, ya. Yang sudah tahu tahun 2024, tapi dia main gila. Indo nanti meratap. Sudah tahu tahun 2024 Tuhan semua datang. Ayat Alkitab bilang, ingat itu hari datang sama kayak pencuri. Tapi banyak orang masih nyantai, banyak orang masih tidur, banyak orang masih, saudaraku, bermain dengan dosa. Banyak orang masih pikir, oh waktu Tuhan masih lama. Begitu Tuhan datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaannya, tadi firman Tuhan katakan, banyak orang akan menjerit, meratap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa saja yang akan meratap? Lihat ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, Matius 7 ayat 22, 23. Mari kita baca ini ayat. Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22, 23. Ya, 1, 2, 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi nanti itu ada banyak orang yang akan meratap. Di ayat 22 itu kalimat yang mengatakan Tuhan, Tuhan itu kalimat ratapan, bukan berdoa itu. Ya. Itu kalimat penyesalan. Kalimat di mana, saudaraku, mereka sedang berteriak kepada Tuhan. Karena mereka semua dikatakan dalam ayat 23, Tuhan akan berkata, enya daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang terkasih, siapakah mereka? Matius pasal 7 itu. Kalau saudara baca perikop ini, ya, kita semua tahu ini adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kalau saudaraku ada nabi palsu, ada guru palsu, maka pasti ada pendeta palsu. Kalau ada pendeta palsu, maka pasti ada jemaat palsu. Kalau ada jemaat palsu, pasti ada majelis palsu. Kalau ada majelis palsu, berarti saudara terkasih dalam Tuhan, ada koster palsu. Ya. Kalau ada koster palsu, pasti ada ketua rayon palsu. Saya ngomongin. Kalau ada ketua rayon palsu, maka ada pemimpin paduan suara palsu. Semuanya itu akan meratap pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kalau ini ayat kita pakai dalam konteks yang tadi saya bilang, ya, kalau dia itu ketua paduan suara, maka dia bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah Pesparawi yang di sana saya yang pimpin? Nah, saudaraku, ya, Tuhan, Tuhan, bukankah paduan suara di gereja ini, gereja itu, ya saudara, itu saya yang palu dulu baru dong ada haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan, bukankah saya, semua nanti bilang begitu. Kalau dia adalah pendeta, maka saudaraku, dia akan bilang, bukankah saya yang khotbah di sini, KKR di sini, KPI di sini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi pada waktu itu Tuhan akan berterus terang. Kau sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Saya ulangi lagi. Ya, ini ayat-ayat peringatan buat kita semua yang masih ada di tahun 2024. Termasuk saya yang bicara. Supaya kita semua jangan jadi orang Kristen sama seperti ini. Supaya kita jangan masuk dalam kelompok-kelompok nabi palsu, saudaraku. Kelompok-kelompok nabi palsu. Ciri nabi palsu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dilihat dari buahnya. Kita lihat itu ayat Matius pasal 7. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi nabi palsu itu dapat lihat dari dia pembuah, ya. Kalau saudara perhatikan mulai ayat 15, lihat, perhatikan itu kalimat firman Tuhan, ya. Perhatikan Matius 7 ayat 15, 16, 17. Oke. Mari kita perhatikan. Kita baca bergantian saja. Saya 15, Bapak Mama 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. 1, 2, 3. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi nabi palsu itu kita tidak bisa lihat, saudara, dari depun jas. Kita tidak bisa lihat, saudaraku, waktu dia bawa Alkitab di gereja. Kita tidak bisa lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia khotbah. Tidak bisa. Kita tidak bisa lihat waktu dia sedang pimpin pujian. Kita tidak bisa lihat waktu dia sedang pimpin paduan suara. Kita tidak bisa lihat waktu pemilihan majelis di gereja kita. Tidak bisa. Kapan kita bisa lihat? Dari buah hasilnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nabi palsu itu akan terlihat dari buah. Saudara lihat dikatakan dalam ayat itu, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau pohonnya jelek, pasti buahnya jelek. Ya. Pohonnya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mangga asam, keluar pasti mangga asam. Ya. Kalau mangga harum manis, pasti keluar mangga harum manis. Ya. Tidak mungkin mangga harum manis, rasa pi buah asam mau mati. Itu bukan harum manis, itu harum asam. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hidup kekristenan kita itu diibaratkan seperti pohon. Ya. Kalau kita ini baik, maka buah yang keluar juga baik, saudaraku. Ya. Nabi palsu itu sekali lagi buahnya tidak baik, karena memang pohonnya tidak baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara jangan lila bilang begini, hei itu Pak Pendeta tuh baik. Ya saudara, hanya, kalau ada hanya itu bahaya. Ya. Hanya dia punya istri 2. Bagaimana Pak Pendeta baik istri 2? Itu pendeta tidak baik. Saudara, itu Pak Pendeta terlalu baik, terlalu baik. Kalau dia ketemu ketong tuh, dia perangkul ketong luar biasa. Hanya, kalau ada suka hanya itu bahaya. Hanya bab Thomas mabok laru. Ini tidak baik pasti. Karena tidak ada baik keluar tidak baik. Orang kalau baik keluar mus baik. Ada amin. Jadi kalau yang dia keluar baik-baik itu cuman saja dikatakan tadi itu domba yang berbulu serigala. Artinya dia cuman manuver, dia cuman bikin kamuflase, ya. Dia cuman tipu-tipu pakai topeng supaya orang tidak tahu aslinya, orang tidak tahu kebobrokannya, orang tidak tahu, saudaraku, yang sebenarnya. Itu kan domba berbulu serigala, itu kan begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu nabi palsu. Ya. Makanya anak-anak Tuhan, semua kita sekarang tidak tahu mana palsu asli. Mungkin ada yang tahu juga palsu asli, tapi nanti Tuhan bongkar semua. Waktu kedatangan Tuhan tidak ada yang bilang tak tutup. Bab Tuhan bongkar semua.
Ya. Karena itu saudara, tadi di awal saya sudah bilang, kita mesti tambah suci kalau Tuhan diizinkan kita hidup di 2024 ini. Mulai saudaraku belajar firman untuk hidup dalam kesucian. Seperti yang 1 Yohanes pasal 3 tadi katakan, ayat yang ketiga itu. Mulai hidup suci, hidup bertobat, hidup sungguh-sungguh. Kepalsuan, kemunafikan mesti ditiadakan. Mesti disingkirkan dari hidup kita. Supaya kita tidak jadi orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Seperti domba berbulu serigala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu orang yang akan menyesal pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi pastikan, saya ulang lagi. Tahun 2024 ini kita semua belajar untuk semakin suci di hadapan Tuhan. Semakin hidup berkenan. Ya. Tidak boleh ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita masih lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, siapakah yang akan menyesal selain itu nabi-nabi palsu? Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Matius pasal 25 ayat 11 sampai ayat 13. Ini adalah perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Perhatikan ayat 11, 12 saya bacakan, 13 nanti kita sama-sama. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun. Ya santai, pokoknya rasa ya aman-aman saja. Ini bahaya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita semua mau diingatkan, ini firman Tuhan, bahwa jadi orang Kristen itu tidak bisa namanya santai, mesti berjaga-jaga selalu. Orang Kristen itu mesti seperti 5 gadis bijak yang siap sedia, seperti gadis bijak yang mempersiapkan pelita tetapi juga mempersiapkan minyak, saudara. Yang mempersiapkan pelita tetapi juga mempersiapkan minyak. Bukan seperti gadis bodoh yang santai, malas tahu, cuek, hanya ada pelita tapi tidak ada persediaan minyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dapat kesempatan berkhotbah di bulan Desember ini cukup banyak oleh anugerah Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di banyak khotbah yang saya sampaikan itu, tidak semua orang respon kebenaran dengan baik. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang pikir santai, dengar firman santai, pergi gereja santai, rayakan Natal santai. Saudara, saya tahu dari mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini kan jalan selalu di mata-mata. Saudara yang terkasih, ya. Saya punya istri itu kan duduk dekat jemaat, ya. Jadi saudara sadar khotbah nih angin ribut. Tapi ada orang juga yang katanya tidur. Ya. Ada khotbah nih suara nih menggelegar. Kan saya suara tuh tidak pernah do rendah. Do tinggi terus. Saudara. Paling turun tuh ya apa sol mangkali kok ya agak pas-pas tengah-tengah. Tapi lebih banyak tuh main do terus. Do tinggi terus saudara. Tapi kok ada orang sempat juga tidur. Orang yang tidur itu pasti orang itu sekali lagi dia orang yang malas tahu, orang yang cuek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, ya, bahwa kalau kita baca Alkitab tuh, kita temukan 2 fenomena besar ketika firman Tuhan disampaikan. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang khotbah penuh Roh Kudus dan yang dengar penuh Roh Kudus. Kalau orang itu, saudaraku, khotbah penuh Roh Kudus dan dengar penuh Roh Kudus,
Maka itu seperti yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Orang, saudaraku, dengar kalau penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudaraku, orang itu akan mengalami pertobatan. Orang itu akan mengalami pembaharuan. Orang itu akan mengalami transformasi dari setiap kebenaran yang disampaikan. Itu sama seperti Petrus khotbah, lalu kemudian 3.000 orang bertobat. Itu bukan karena Petrus hebat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di momen yang hampir tidak lama setelah Petrus khotbah, muncul seorang hamba Tuhan juga yang penuh Roh Kudus, diurapi Tuhan, hebat, saudaraku. Nama orang itu adalah Stefanus. Tapi waktu dia khotbah, saudara lihat, padahal ini yang khotbah ini bukan main gila. Ini penuh Roh Kudus yang bisa lihat Tuhan Allah berdiri duduk, dia bisa lihat Stefanus. Tapi ketika dia khotbah, Alkitab berkata bahwa justru orang sambut khotbahnya itu dengan gertakan gigi. Justru orang sambut khotbahnya itu dengan lemparan batu. Justru orang sambut khotbahnya itu dengan, saudara, berbagai macam celaan yang dilontarkan kepada Stefanus, sampai akhirnya Stefanus mati dibunuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapakah mereka? Saya ulang, orang-orang yang merasa kebenaran itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Orang-orang yang seperti 5 gadis bodoh ini, ya, yang tidak mau ada persiapan diri, yang tidak mau berjaga-jaga, yang malas tahu, cuek. Dengar baik-baik hari ini, saudara. Bukan seberapa kali Anda datang gereja, bukan seberapa rajin Anda datang persekutuan, itu baik. Saya ulang. Tapi kalau kau pergi gereja rajin, pergi persekutuan rajin, tapi itu bukan hari persiapan bagimu, bukan hari untuk berjaga-jaga. Engkau pergi hanya sebagai orang pengikut saja, yang cuek, yang malas tahu, yang tidak peduli dengan pemberitaan firman. Maka saya sebut Anda adalah orang-orang yang sedang seperti gadis bodoh, yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan Anda pasti akan menyesal pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu Tuhan bukan lihat ataupun kulit luar, Tuhan lihat ataupun kesiapan hati, Tuhan bukan lihat ataupun Kristen berapa lama, tapi Tuhan lihat seberapa engkau siap menyambut kedatangan Tuhan. Dan yang bikin gereja siap, gereja dewasa, adalah persiapan dengan kebenaran firman Allah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saya tunjukkan ayat ya. Efesus pasal 4. Lihat ini ayat. Mulai ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat 11. Nah. Ya, mari kita baca ini ayat-ayat ya, sampai dengan ayat yang ke-14. Kita bersahutan, saya lebih dulu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat yang ke berikut 12. Silakan 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Ya, 1, 2, 3. Ayat 15 tambah 1 ayat. 15, 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita semua mesti bertumbuh dengan firman. Makanya saya ulang, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang asal pergi gereja. Jangan jadi anak Tuhan yang asal pergi persekutuan doa. Tanpa mempersiapkan diri kita sama dengan 5 gadis bodoh. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak memperlengkapi kita pun hidup, maka Tuhan datang, Dia tidak jemput kita. Ya. Dia akan tutup pintu rapat-rapat. Saudaraku, ya. Nanti baru botong kaget. Botong mau cari firman di mana? Amos pasal 8 bilang, orang akan mengembara dari timur ke barat, dari barat
ke utara dan selatan, mereka tidak akan menemukan lagi firman. Mereka akan haus pada masa itu, lapar akan firman pada masa itu, tapi firman sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena cuek. Selama pemberitaan firman cuek. Selama pemberitaan firman malas tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang lebih parah lagi kalau ada khotbah tuh baru dia main game tuh. Aduh, kasihan ya. Nanti menyasar. Waktu Tuhan datang, Tuhan bilang masih main Free Fire, masih Mobile Legend. Saudara terkasih dalam Tuhan. Oh. Tuhan beta mau dengar firman saya. Terlambat. Pintu sudah ditutup. Lu menjerit, menangis tidak ada guna. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya hari ini kalau Injil disebarkan dengan luar biasa, ya saudara, ada YouTube, ada Facebook, ada persekutuan doa, ada KKR, KPI. Saudara terkasih, ada ibadah rayon, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah kaum wanita gemit, ada ibadah kaum bapak, ibadah par, ibadah youth, ibadah segala macam. Itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi orang-orang yang diperlengkapi menjelang hari kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Supaya kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, dia tidak dapati saudara telanjang, dia tidak dapati saudara tidak siap. Tapi kalau dia datang kembali, dia dapati saudara dan saya sudah diperlengkapi dengan sungguh-sungguh. Karena dia yang telah memperlengkapi kita hari sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan mengutus, mengirim para hamba-hambanya yang memberitakan Injil dengan penuh semangat, yang tidak pernah kendor semangat untuk menyatakan kebenaran. Dengar baik-baik, itu persiapan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? Saudara terkasih, bahkan sekarang di instansi-instansi, wah, luar biasa. Ya tuh saudara, di Polda ada ibadah, di dinas apa, saudara, Kemenkumham ada ibadah, di dinas pariwisata ada ibadah, di kantor wali kota ada ibadah, semua ada ibadah. Tuhan datang dan berbagai kesempatan untuk memperlengkapi gereja. Makanya kalau orang sampai son tangkap ini, aduh, kasihan tuh, menyesal nanti. Ya, kecuali Tuhan son datang dengan firman-Nya memperlengkapi kita, baru kita bilang Tuhan, kok Tuhan son datang nah? Ya, oh Tuhan datang. Lupa malas gereja, Tuhan pilih kantor. Ya toh, saudara. Pemalas ikut ibadah di mana, Tuhan pilih situ. Tuhan cari. Saudara. Yang pemalas ikut ibadah di kantor, pemalas ikut ibadah di gereja, pemalas ikut ibadah persekutuan, Tuhan datang lihat apa? Dia main-main HP, buka TikTok, tiba-tiba khotbah muncul. Ya toh, saudara. Tapi biasanya dia skip, ya lewatilah, ya saudara, cari yang gila-gilaan dong itu. Tapi Tuhan sudah datang. Kalau kau tidak siap sedia, kau tidak berjaga-jaga, maka sekali lagi kau menyesal pada hari kedatangan Tuhan. Menyesal. Makanya saudara, hari itu akan hari menjadi hari jeritan bagi banyak orang. Hari jeritan bagi banyak orang. Saya ulang, siapa mereka? Nabi palsu. Kedua, mereka yang tidak persiapkan diri mereka menyambut kedatangan Tuhan. Yang ketiga, siapa yang akan menyesali itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan ini. Saudara, ya, Injil Matius pasal yang ke-25. Saya mau kutip beberapa ayat ini. 26. Ayat yang ke-64. Ya, Matius 26 ayat 64. Ini yang terakhir, ketiga buat kita sekalian. Matius 26 ayat 64. Matius 26 ayat 64. Sudah? 1, 2, 3. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kalau kita membaca Matius pasal 26 ayat 64, ini ending dari sejumlah perikop yang bicara soal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tadi saya sudah baca Matius 25 tentang gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Lalu kemudian saudaraku nanti Matius 25 ayat 45 lagi kita akan temukan di sana tentang kambing dan domba. Itu juga bicara seputaran tentang peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mau soroti saja di bagian Matius 25 ini ayat 45 tentang kambing dan domba yang Yesus umpamakan. Itu adalah penggambaran atau simbol atau personifikasi yang dipakai untuk saudaraku menyatakan tentang dua kelompok manusia. Ada kelompok domba dan ada kelompok kambing. Saudara, kelompok kambing ini dan kelompok domba itu hanya dibedakan dengan saat mereka melayani. Ya. Kita temukan di dalam ayat itu bahwa yang domba itu mereka suka melayani orang susah, orang yang dipenjara, orang yang saudaraku lapar, orang yang telanjang, orang yang tidak punya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sementara yang kambing adalah kontrasnya. Mereka yang tidak peduli dengan orang lapar, mereka yang tidak peduli dengan orang yang telanjang, mereka yang tidak peduli dengan orang-orang yang dipenjara, dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan buat mereka yang tidak peduli yang disebut kambing itu, ditempatkan di sebelah kiri. Ya. Kiri itu adalah simbol gambaran dari neraka. Ya. Sementara kanan itu adalah simbol atau gambaran dari sorga. Yang pasti kambing juga meratap. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kapan kita tahu mereka meratap? Mari kita lihat ayat yang ke-45 dan 46. Matius pasal 25. Tampilkan. 45 dan 46. Matius 25. Ya, jemaat Tuhan, kita baca dua ayat ini bersama-sama. Matius 25, 45. 1, 2, 3. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Wih, masuk dalam siksaan, siapa yang menyesal, menderita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau Tuhan izinkan kita masih di 2024, dengar baik-baik ini. Saudara, buka mata kita lebar-lebar dan jangan hanya lihat diri kita sendiri. Ya. Mulai saudaraku menaruh kasih kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Mulai menaruh kasih kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata kita sudah diberkati. Jadilah orang yang siap menjadi berkat. Kita semua sudah diberkati. Jadilah orang-orang yang ada pada kelompok orang benar. Orang yang disebut dalam teks ini adalah para domba-domba itu. Yang saudaraku melihat orang di dalam penjara, melihat orang yang telanjang, melihat orang yang kelaparan, melihat orang yang membutuhkan. Saudara, ulurkanlah tanganmu, jangkaulah mereka dengan kasih Allah yang ada dalam diri saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena waktu kita melayani mereka, kita sedang melakukan itu bagi Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini satu dosa yang orang tidak sadari, ya, yang banyak orang Kristen lakukan adalah mulai merasa bahwa berkat itu adalah sesuatu yang menandakan bahwa dia lebih baik dari orang lain. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan kasih kita berkat bukan supaya kita lebih baik dari orang lain, tapi Tuhan kasih kita berkat untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya, saudara, jangan bikin diri justru eksklusif dengan berkat-berkat itu. Jangan justru bikin diri kebeda dari itu berkat-berkat. Lalu anggap orang lain semua tidak berguna, anggap orang lain semua sampah, anggap orang lain semua, saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak perlu dipedulikan. Jangan. Justru Tuhan jadikan kita diberkati supaya menjangkau orang-orang yang tak terjangkau itu.
untuk melihat orang-orang yang ada di sekitaran kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin itu di lingkunganmu, mungkin itu di dalam saudaraku tempat kerja kita, mungkin itu di saudaraku di mana saja kita berada. Jadilah orang-orang yang mulai menaruh kasih. Hati misi mesti ada di dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jangan bikin kelompok-kelompok eksklusif yang kemudian menjauhkan diri dari kelompok orang-orang yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan. NTT ini, saudara terkasih dalam Tuhan, waduh, masih terlalu luas, masih banyak orang yang perlu dijangkau. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi saya selalu ingat bahwa ada banyak orang yang tidak peduli. Ya. Ada kelompok-kelompok orang-orang kecil yang selalu menaruh perhatian. Saya terus terang, saya senang sekali dengan saudara-saudara semua yang ada di persekutuan doa, yang pergi pelayanan sampai ke desa-desa. Ya saudara, itu artinya saudara punya hati. Bukan hanya hati dalam soal pemberitaan Injil, tapi hati kasih. Kita menjangkau orang-orang yang tak terjangkau. Dan saya melihat orang-orang begini usaha dana setengah mati di kota. Ya saudara, dapat cibiran, dapat omelan. Ya saudara, kadang-kadang dompung ayam bakar datang, orang omong dong. Ya saudara, kadang-kadang dompung kacang hijau datang, ya dapat omong. Ya. Padahal itu dong pakai untuk pergi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang mengomel? Orang-orang yang tidak punya hati untuk pelayanan. Hari ini saudara yang terkasih, semangat menjangkau itu tidak boleh kendor. Ya, kita sudah diberkati di kota, kita harus sampai ke daerah-daerah, menjangkau banyak orang yang perlu diberkati Tuhan. Bukan hanya sekedar saudara terkasih dalam Tuhan berkunjung untuk KKR, bukan hanya sekedar KPI, tetapi juga banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjangkau mereka yang terhilang. Ada amin? Saudara terkasih, 2023 ini saya diizinkan Tuhan 2 kali ya KPI di desa Mauliu, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, itu desa yang sudah hampir minoritas Kristennya, ya, mayoritas agama lain, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Karena banyak orang tidak peduli itu desa. Ya. Banyak orang tidak peduli itu kampung. Terlalu udik, terlalu jauh, saudara terkasih dalam Tuhan. Pengorbanan, jalan jelek sekali. Ya, saudara. Ya. Tapi masih ada orang yang punya hati pergi ke sana untuk memberitakan Injil, berbagi kasih buat mereka. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2024 kalau Tuhan izinkan, minta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya hati domba, hati yang mau menjangkau banyak orang, menyatakan Kristus di dalam pelayanan saya. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Kalau Tuhan datang kembali, saudara tidak akan jadi orang-orang yang menyesal, tapi saudara orang-orang yang berpengharapan. Tuhan siap mahkota, saudara dan saya siap untuk menerima mahkota kehidupan, terima upah besar yang Tuhan janjikan buat kita semua. Tuhan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala dia.